Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membawakan materi mata kuliah etika profesi hukum dengan bertemakan etika profesi advokasi. Yang pertama itu ada etika melakukan tugas jabatan. Jadi etika kepribadian advokat sebagai penjabat penasihat hukum itu yang pertama itu haruslah memiliki jiwa Pancasila. Lalu selanjutnya takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum dan sumpah jabatan, bersedia memberi nasihat dan bantuan hukum tanpa membedakan agama, suku, keturunan, kedudukan sosial, dan keyakinan politik. Ada juga tidak semata-mata mencari imbalan material, tetapi terutama untuk turut menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab. Selanjutnya bekerja dengan bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia. Selanjutnya memegang teguh rasa solidaritas sesama advokat dan wajib membela secara cuma-cuma teman sejawat yang diajukan sebagai tersangka dalam perkara pidana. Selanjutnya tidak dibenarkan melakukan pekerjaan yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat. Senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesinya, bersikap benar dan sopan terhadap pejabat penegak hukum, sesama advokat, dan juga masyarakat, serta mempertahankan hak dan martabat advokat di forum manapun. Selanjutnya, etika melakukan tugas jabatan sebagai penasihat hukum. Yang pertama itu tidak memasang iklan untuk menarik perhatian dan tidak memasang papan nama dengan ukuran dan bentuk istimewa. Tidak menawarkan jasa kepada klien secara langsung atau tidak langsung secara perantara, melainkan harus menunggu permintaan. Ada juga tidak mengadakan kantor cabang di tempat yang merugikan kedudukan advokat. Lalu selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai etika pelayanan terhadap klien. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan bahwa seorang advokat memberi jasa hukum berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Jasa hukum itu tentunya diberikan secara profesional dalam arti kerangka hukum harus sesuai kode etik dan standar profesi. Dalam sebuah tulisan 3 tahun yang lalu untuk acara peringatan ulang tahun Asosiasi Advokat Indonesia ke-15, dikatakan bahwa dalam membicarakan kode etik dan standar profesi advokat harus dikaji melalui pendekatan kewajiban advokat kepada masyarakat, pengadilan, sejawat profesi, dan kepada klien. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam membagi jasa hukum yang diberikan seorang advokat itu ke dalam beberapa kategori. Yang pertama itu berupa nasihat lisan ataupun tulisan terhadap permasalahan hukum yang dipunyai klien, termasuk di sini membantu merumuskan berbagai jenis dokumen hukum. Dalam kategori ini, advokat secara teliti antara lain memberi penafsiran terhadap dokumen-dokumen hukum yang bersangkutan dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Yang kedua itu jasa hukum membantu dalam melakukan negosiasi atau mediasi. Advokat harus memahami keinginan klien maupun pihak lawan, dan tugas utamanya memperoleh penyelesaian secara memuaskan para pihak. Kadangkala advokat harus pula diminta menilai bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak, tapi tujuan utama jasa hukum di sini adalah memperoleh penyelesaian di luar pengadilan. Yang ketiga itu dalam kategori ini jasa hukum adalah membantu klien pengadilan baik di bidang hukum perdata maupun pidana, hukum tata usaha negara. Jadi ataupun mungkin di Mahkamah Konstitusi. Dalam kasus-kasus hukum pidana, maka bantuan jasa hukum didahului pula oleh bantuan ketika klien diperiksa di kepolisian dan di kejaksaan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.